itu membantu kita pertama menjadi lebih bugar, dan yang kedua adalah memperbaiki sensitivitas insulin. Karena kita tahu pasien diabetes tipe 2 itu, di sini fokusnya diabetes tipe 2 ya, Sobat Ngobras, mereka lebih banyak terjadi resistensi insulin. Ya, insulinnya tuh ada di dalam badan, defisiensinya sebenarnya relatif saja, tapi dia tidak maksimal bekerjanya karena sensitivitas jaringannya itu berkurang atau dia resistensi insulin kalau bahasa kedokterannya ya Sobat Ngobras. Jadi tetap harus berolahraga. Tapi Dokter Bella, saya juga mengingatkan bukan cuma untuk pasien-pasien DM saja yang wajib berolahraga, tapi kita juga nih Dokter Bella, walaupun sibuk kerja harus ingat untuk selalu exercise ya, gitu Dokter Bella. Gitu ya dok ya, jadi walaupun kita misalnya sebagai penyandang diabetes mellitus harus wajib malahan ya dok ya, untuk tetap melakukan olahraga. Tapi balik lagi ya dok ya, yang benar, tidak boleh yang berlebihan ya dok, begitu. Jadi nggak usah takut Sobat Ngobras. Nah, ada beberapa misalnya, iya begitu dok. Jadi kalau misalnya ada papanya, ada papanya atau omnya atau saudaranya yang sakit gula atau sakit diabetes, jangan takut, malah disarankan ya dok ya, disarankan untuk berolahraga, tetapi tetap olahraganya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya dok ya. Baik. Kemudian gimana dok? Iya, jadi ada target yang harus dicapai waktu olahraga. Yang saya sepertinya saya sudah ulas tadi, jadi ada targetnya nanti ya. Oke. Ya, gitu Dokter Bella. Baik, ya. Ada lagi nih dok. Ini sepertinya agak banyak nih dok, kayaknya biasanya fakta kita hari ini dok. Karena ini bahasannya sungguh menarik banget ini dok. Karena kan banyak nih masih yang simpang siur pengetahuannya mengenai diabetes mellitus nih dok. Nah ini nih dok, ini mitos ataukah fakta? Penyandang diabetes mellitus nantinya akan berakhir di amputasi. Nah bagaimana dok? Gimana? Sorry Dokter Bella, tadi sempat nge-lag ya. Nge-lag, maaf. Gimana sebenarnya pertanyaannya? Bagaimana dok? Iya, gimana? Udah dok, dok. Sorry, pertanyaan Dokter Bella tadi. Bagaimana dokter? Mungkin jaringannya kurang. Dokter Bella, iya. Iya dokter. Iya. Iya nih dok. Bagaimana dok? Gimana dok? Nge-lag ya, pertanyaan Dokter Bella yang barusan apa ya dok? Saya tadi kurang ngedengar karena nge-lag sinyalnya. Baik dok. Nah gini dok, mitos ataukah fakta dok, penyandang diabetes mellitus itu nantinya akan berakhir dengan amputasi dok. Nah gimana nih dok? Iya. Nah, sebenarnya tidak semua ya Dokter Bella, tidak semua pasien diabetes mellitus akan berakhir dengan amputasi. Mungkin maksudnya di sini adalah luka kaki pada pasien atau penderita atau penyandang diabetes mellitus tadi. Jika memang tidak ditata laksana dengan baik, maksudnya di sini adalah dalam hal kendali glukosanya. Jadi kendali gula darahnya tidak baik atau kendali tekanan darahnya juga tidak baik, dan juga penata laksanaan lukanya juga tidak baik. Nah ini akan berpengaruh dalam proses penyembuhan luka kakinya Dokter Bella. Dan juga kan kita tahu pasien diabetes mellitus ini ada penyakit pembuluh darah tepi juga salah satunya sebagai komplikasi dari diabetes mellitus. Nah, kalau memang tidak ditata laksana secara komprehensif, mungkin nanti bisa saja berakhir dengan amputasi ya Dokter Bella. Namun tidak semua pasien diabetes mellitus itu akan berakhir dengan amputasi Dokter Bella. Nah itu mitos ya. Tentu saja. Begitu. Jadi dok, penyandang diabetes mellitus ini berarti tidak semuanya yang berakhir di amputasi ya dok ya. Nah jadi asalkan, betul ya dok ya. Jadi asalkan ditata laksana dengan baik, minum obatnya teratur, kemudian lifestyle-nya juga bagus gitu ya dok ya. Nah nantinya akan bagus juga dok ya, nggak diamputasi ya dok ya, begitu. Mitos Dokter Bella, tidak semua pasien diabetes mellitus
akan berakhir dengan amputasi. Ya, gitu Sobat Ngobras. Iya, begitu. Baik dok, kita lanjut ke mitos dan fakta selanjutnya ya dok ya. Ini dok, mitos atau fakta dok, perempuan dengan diabetes mellitus itu tidak boleh hamil dok. Nah, ya ini juga banyak pertanyakan ya. Jadi, banyak pasien diabetes mellitus terutama di sini adalah perempuan. Nah, Dokter Bella, beras bahwasanya pasien diabetes perempuan yang tidak boleh hamil itu lagi-lagi mitos ya Dokter Bella. Ternyata banyak banget mitos yang beredar di dalam ternyata pasien-pasien diabetes mellitus itu bolehlah hamil ya. Yang jelas yang sudah diabetes sebelumnya ya. Nah, ini harus senantiasa mengkonsultasikan dahulu rencana kehamilannya dengan dokter internisnya atau penyakit dalamnya. Tujuannya apa? Nanti harapannya ketika dia hamil, gula darahnya terkontrol. Jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah pertama gula darahnya juga harus terkontrol. Kemudian HbA1c-nya juga harus terkontrol. Begitu Dokter Bella. Ya, kenapa? Karena gula darahnya nanti kalau misalkan tinggi saat kehamilan pasti sedikit banyak memberikan komplikasi pada janinnya ya. Mungkin nanti kita juga akan bahas perihal ini ya, kehamilan dengan diabetes mellitus pada session-session selanjutnya yang lebih detail ya, atau bahkan nanti dengan dokter Objin ya Dokter Bella begitu. Begitu, baik. Berarti ya baik dokter. Berarti balik lagi mitos ya dok ya. Jadi perempuan dengan diabetes mellitus boleh tetap hamil asalkan gula darahnya tetap terkontrol ya dok ya. Begitu. Oh ya Sobat Ngobras, kami ingatkan kembali kalau misalnya Sobat Ngobras pengen bertanya, boleh silakan bertanya. Jadi nanti 5 penanya terbaik akan mendapatkan door prize loh Sobat Ngobras semuanya. Jadi door prize-nya berupa cek gula darah gratis sekaligus konsultasi kesehatan. Begitu Sobat Ngobras. Ini sepertinya belum ada yang bertanya ya. Sobat Ngobras semuanya. Baik. Ya, karena belum ada yang bertanya, ini sepertinya kita lanjutkan aja bagaimana dokter mengenai mitos dan fakta. Boleh Dokter Bella. Baik. Ini dok, selanjutnya dok. Mitos ataukah fakta dok, ibu dengan penyakit DM atau diabetes mellitus itu pasti akan melahirkan anak yang dengan diabetes mellitus juga dok. Bagaimana dok? Apakah mitos ataukah fakta nih dok? Iya, kalau itu mitos ya Dokter Bella ya, karena anak yang lahir dari seorang ibu yang menderita diabetes mellitus nanti tidak pasti akan menjadi diabetes mellitus, namun bisa jadi dia di kehidupan selanjutnya ya, kalau misalnya tidak menjaga lifestyle-nya, tidak menjaga hidupnya, maksudnya di sini ada pola makannya dan juga jarang olahraga, nanti bisa jadi obesitas ya, dia akan mungkin risiko untuk menjadi diabetes mellitus karena faktor keturunan dari genetik ya dari ibu. Nah, mungkin sedikit yang perlu saya jelaskan juga Dokter Bella kepada Sobat Ngobras, bahwasanya ada beberapa kelompok Sobat Ngobras yang merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi menderita diabetes mellitus ya, di mana kelompok-kelompok ini harus menjalani screening. Screening itu adalah pemeriksaan gula darah ya bagi orang yang tidak ada gejala yang saya bilang tadi Dokter Bella, karena pasien diabetes mellitus ini gejalanya adalah sering lapar, sering haus, banyak kencing. Nah, untuk kelompok yang tidak ada gejala tersebut tapi memiliki risiko tinggi. Ini mungkin harus saya sampaikan juga Dokter Bella, karena kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi ini yang pertama adalah mereka yang usianya lebih dari 45 tahun. Yang kedua adalah kelompok-kelompok dengan IMT. IMT itu indeks massa tubuh ya Sobat Ngobras. Jadi ini adalah indeks perbandingan antara berat badan dan tinggi badan yang lebih dari 23. Nanti di googling aja, bisa untuk dihitung dengan kalkulator online ya untuk menghitung IMT-nya. Nah, mereka dengan IMT-nya lebih dari 23 Sobat Ngobras, yang ada riwayat keluarga ibu bapaknya misalkan yang terkena DM sebelumnya, atau dia
pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilogram, atau memang dia dengan pola hidup yang sedentarian life begitu Dokter Bella, yang cenderung duduk tanpa aktivitas terus misalkan ya. Nah, ataupun di mereka yang prediabetes, nah ini mereka termasuk ke dalam kelompok faktor risikonya tinggi untuk menderita diabetes mellitus, ataupun yang pernah ada riwayat misalkan stroke ya, atau misalkan riwayat serangan jantung, jadi udah ada faktor risiko kardiovaskularnya, mereka juga masuk ke dalam kelompok yang harus menjalani screening. Nah, screening seperti apa, Sobat Ngobras? Jadi screeningnya itu adalah pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah dilakukan kalau misalkan dia normal nih dari hasil screeningnya, maka dia bisa kemudian screening kembali itu dalam per 3 tahun. Tapi kalau misalnya nggak normal ya lebih sering begitu, per 1 tahun ya Dokter Bella begitu. Jadi tadi dari pertanyaan Dokter Bella, apakah bayi yang lahir dari ibu diabetes dia akan menderita diabetes? Ya belum tentu. Kalau misalkan dia di kehidupannya nanti bisa menjaga lifestyle-nya, ya mungkin dia bisa terhindar diabetes gitu. Tapi dia sudah ada faktor resiko karena ada faktor resiko genetik karena ibunya diabetes mellitus. Begitu Dokter Bella. Oh, baik Dokter. Jadi memang kalau misalnya ada riwayat keluarga kita yang diabetes ya Dok ya, ibu atau bapak kandung, itu berarti punya resiko tinggi dan harus tetap mengkonsultasikan kesehatannya Dok ya, termasuk apalagi gula darah ya Dok ya, untuk screening awal begitu Dok, agar terhindar dari diabetes mellitus begitu Dok. Nah ini Dok, ada pertanyaan pertama ini Dok. Nah ini dari Syahia 635 begitu Dok. Ini pertanyaannya, izin bertanya dokter, apakah penderita diabetes harus selalu mengkonsumsi beras merah Dok? Nah bagaimana ini Dok, beras merah? Boleh silakan dijawab Dokter. Ya, oke, dari Sobat Ngobras siapa? Kita sapa dulu yuk. Siapa namanya tadi Dokter Bella? Sobat Ngobrasnya? Syahia 635 Sobat. Ya, Syahia 635 Dokter. Oke, mengenai beras merah ya. Nah, jadi Sobat Ngobras, nasi yang biasa kita konsumsi sehari-hari kan berasal dari beras yang berwarna putih ya, dan ada saat ini yang disebut beras, mungkin sudah banyak orang mengonsumsi beras merah ya. Nah, beras merah itu komponennya itu lebih banyak serat ya Dokter Bella ya, dibandingkan dengan nasi putih biasa. Ternyata nasi putih biasa itu memiliki indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu adalah kemampuannya itu untuk bisa meningkatkan gula darahnya itu tinggi begitu ya, simpelnya begitu untuk nasi putih. Nah, kelebihan dari beras merah adalah beras merah ini kadar seratnya itu lebih tinggi ternyata ya, dan jumlah kalorinya hanya beda sekitar 20 kalori. Jadi kalau beras putih itu bisa sekitar 100 kalori ya, 100 gramnya. Nah, ini kalau beras merahnya itu 120 kalau saya tidak salah ya. Jadi hanya perbedaannya sedikit, tapi tetap saja bukan artinya kita tidak makan beras putih, tapi kita makan beras merahnya itu bisa 2 kali bertambah pula, bahasa bangkonya ya begitu. Sama aja jatuhnya ya begitu Sobat Ngobrasnya. Tetap aja porsinya tuh harus kita takar. Walaupun memang kelebihan beras merah itu dia lebih banyak kadar seratnya tadi ya. Sorry, saya kebalik. Tadi maksudnya tuh beras merahnya itu yang perbedaan dengan beras putih itu hanya 20 kalori saja kalau tidak salah perbedaannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan beras merahnya 2 centong dengan beras putih 1 centong ya akhirnya sama saja jumlah kalorinya. Sementara kan harus ada pembatasan kalori ya. Iya. Begitu. Berarti nggak harus selalu makan beras merah begitu ya Dok ya. Jadi porsinya harus tetap ditakar. Kepada Dokter Bella, kepada porsinya ya Dokter Bella ya. Karena yang tadi saya bilang beras merah 2 centong dengan beras putih 1 centong nanti akhirnya akan menjadi sama saja ya Dok ya. Gitu, apalagi ditambah lauk pauk yang setumpuk ya Dok ya, sama saja. Ayam lah ada tuh, dagingnya ada,
sebenarnya kepenuhan gara-gara nasi dan lauk-lauknya. Sementara fiber atau sayurannya itu hanya jadi aksesoris, 3 lembar daun ubi ya. Kalau ditanya sama dokternya, ibu atau bapak ada makan sayur